yang kedua yaitu sambutan sambutan. Adapun sambutan yang pertama yaitu sambutan kepada Bapak dosen pembimbing kampus mengajar yang menempatkan di SMP Negeri Kedua, yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, para guru UPT Negeri Kedua yang saya hadir, saya ingin adik-adik mahasiswa dari kampus mengajar yang saya tahu di sini dari ayah dan lainnya 2 orang ya, 2 orang dari Universitas Muhammadiyah. Bone. Universitas Muhammadiyah. Ini bos. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya hormati Bapak Kepala Sekolah dengan Negeri 1 Kejuara. Saya hormati Bapak Ibu Guru Pamong, dan saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Kejuara. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang wabarakatuh. kami hormati Bapak Kepala BPS Negeri 1 Kejuara, yang kami hormati Bapak Guru Pembimbing dosen pembimbing Kampus Merdeka, dan yang kami banggakan anak-anakku dan kampus pengajar serta para pendidik yang sempat hadir pada hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat yang Dia berikan pada hari ini, sehingga pada hari ini kita diberi kesempatan untuk melaksanakan kegiatan dari mahasiswa kampus pengajar, yaitu FKKS 2 Forum Komunikasi dan Koordinasi Sekolah Rencana Kolaborasi Program Kampus Pengajar Angkatan ke-7. Dan saya lupa kita berikan salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah membawa kita ke syafaat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemenristek Dikti atas kepercayaan kepada sekolah kami SMP Negeri 1 Kejuara, di mana kami dititipkan 5 mahasiswa yang cantik-cantik, 2 orang dari UNM dan 3 orang dari Bone. Ya. Di mana nanti ini yang nantinya akan memberikan kontribusi di sekolah kami. Dan sebelumnya saya ingin perkenalkan nama saya juga Pak, barangkali lupa juga. Nama saya Nurul Idam SPD. Dan harapan kami nantinya untuk anak-anak kami yang kampus pengajar nanti, kampus Merdeka, semoga dengan adanya nanti channel YouTube-nya yang kami berikan untuk sekolah kami bisa bermanfaat bagi seluruh wilayah Indonesia, dan khususnya untuk wilayah kami, agar para masyarakat yang ada di Kecamatan Kedua dan sekitarnya bisa melihat langsung bagaimana sekarang dengan adanya channel YouTube nanti yang Anda berikan, mereka bisa menyaksikan langsung dengan keadaan sekolah kami. Hanya begitu barangkali Pak. Mudah-mudahan ke depannya dengan kegiatan Kampus Merdeka bisa memberikan motivasi siswa-siswi kami, utamanya yang dalam literasi nantinya, bisa membantu guru-guru untuk membina dan bagaimana caranya. Untuk kesempatan ini, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kita berfokus pada teman-teman di siswa
membaca dengan baik sesuai dengan kamus bahasa Indonesia. Dengan sasarannya yaitu siswa kelas 7 dan kelas 8 dan kelas 9, dan penanggung jawabnya kamus ini. Selanjutnya yaitu membaca Al-Quran dan melaksanakan kegiatan pengajian bersama dengan para murid sekolah dan menjaga keberagaman dan berkolaborasi bersama panitia amal jamaah. Program ini berfokus pada memotivasi pembacaan mahasiswa dan kegiatan-kegiatan di ruang belajar yang bertujuan untuk melatih siswa agar bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar serta memahami arti dari setiap ayat. Dengan tujuan untuk melatih siswa agar bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar serta memahami arti dari setiap ayat. Dan sasarannya itu siswa kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 dengan penanggung jawab kamus ini. Selanjutnya, pementasan kebersamaan di akhir bulan Ramadan dengan berkolaborasi bersama OSIS SMP dan satu perjuangan dan tenaga ahli. Di sini kita bersama merupakan agenda yang diadakan oleh para pengembangan aktivitas akademik, membuat tidak sekedar bersama, juga dijadikan sebagai momen silaturahmi untuk menambah kekebalan dan mempererat tali silaturahmi antar keluarga besar sekolah SMP Negeri 1 Perjuangan dengan tujuan untuk membantu mengurangi dan mempererat tali silaturahmi antar bersilaturahmi antar keluarga besar sekolah SMP Negeri 1 Perjuangan dan sebagai semua warga sekolah dengan tanggung jawab kami sendiri. Selanjutnya itu dirasakan kegiatan kolaborasi yang dilakukan mahasiswa bersama pihak sekolah untuk pembahasan dalam rangka perkembangan satu minggu guna untuk pendidikan nasional. Dalam kegiatan ini ada berbagai bentuk untuk mengasah kemampuan dan peran siswa khususnya di bidang literasi dan numerasi dengan bertujuan untuk mengembangkan kreativitas terhadap aktivitas perkembangan. Sasarannya itu siswa kelas 7, kelas 8, dan 9 dengan penanggung jawab kamus ini. Selanjutnya itu penguatan paling sekolah. Paling sekolah adalah sebuah media komunikasi dan sarana informasi siswa yang menghubungkan semua warga sekolah ataupun siswa dalam lingkungan sekolah dan dapat pula dijadikan alat kritis untuk menampung sebuah potensi peserta didik dan dapat mengembangkan karyanya dengan tujuan untuk sesali mengenai minat baca siswa-siswi dengan pendidikan informasi. Sasaran kami itu siswa dan guru dengan penanggung jawab kami sendiri. Selanjutnya, penguatan nilai Pancasila di bangsa. Penguatan nilai Pancasila merupakan media pembelajaran yang sederhana yang dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami dan mengembangkan mengenai materi yang dibagikan. Hal ini dapat membantu peserta didik mengenal arti dan makna ideologi Pancasila Indonesia dan melatih siswa dalam pembelajaran. Tujuannya itu menarik minat para siswa untuk mengetahui dan memahami tentang nilai-nilai Pancasila agar dapat membantu karakter siswa dan dapat disiplin serta memahami agama. Sasaran kami itu siswa kelas 8 dengan penanggung jawab dan sendiri kemudian. Selanjutnya, pelatihan kepemimpinan berbasis nilai-nilai Pancasila. Di sini pelatihan kepemimpinan adalah memberikan kesempatan kepada siswa-siswi untuk mengembangkan keterampilan kepemimpinan yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila dengan tujuan untuk membantu siswa dalam mengembangkan keterampilan komunikasi yang efektif untuk memimpin dengan baik termasuk kemampuan dalam berbicara dan berkomunikasi berbagai pihak. Dengan sasaran kami siswa kelas 7 dan 8 menanggung jawab keseluruhan bersama pemerintah. Selanjutnya terkait bimbingan numerasi. Terkait bimbingan numerasi, kami
cara memanfaatkan permainan dengan seimbang agar peserta didik bisa bermain sambil belajar dengan sasaran siswa kelas 8 penanggung jawab dan sadar bersama keluarga. Selanjutnya, membuat poster tempelan di kelas berkaitan durasi sambil bermain dan belajar. Nah, di sini dalam kegiatan ini membuat poster durasi di kelas, siswa dapat berhitung dan belajar di luar pembelajaran matematika dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman siswa dalam kelas, serta siswa dapat juga bermain sambil belajar dengan sasaran siswa kelas 8 dan penanggung jawab saya sendiri juga bersama. Selanjutnya terkait di bidang transformasi digital untuk pembelajaran adaptasi teknologi. Yang pertama yaitu penerapan model pembelajaran berbasis teknologi atau pembuatan POP dalam menggunakan website apa. Pembuatan karya interaktif bisa membantu guru untuk melakukan pembelajaran interaktif dengan mengusahakan PPT interaktif untuk pembelajaran dengan tujuan untuk meningkatkan siswa dalam belajar supaya siswa lebih aktif dalam belajar dan jika guru menggunakan PPT interaktif siswa tidak bosan dalam proses pembelajaran. Dengan sasarannya siswa kelas 8 dapat menjawab pertanyaan saya sendiri karena guru yang kita belajar. Selanjutnya pemanfaatan teknologi untuk menunjang pembelajaran manusia yang menyenangkan. Di sini pemanfaatan teknologi dengan pemanfaatan media interaktif yang menyediakan aplikasi multimedia, menjauhkan pemasangan pasangan, pengenalan kata-kata serta pencarian kata yang mengumpulkan. Dengan tujuan bisa digunakan sebagai media belajar dan alat penilaian yang dapat menumbuhkan daya tarik bagi siswa dalam proses pembelajaran dengan cara siswa kelas 8 dan penunjuknya saya sendiri bisa mengerjakan. Selanjutnya ada program lainnya yang akan dilaksanakan. Pertama, perkebunan di lingkungan sekolah. Berkebun di lingkungan sekolah membantu siswa untuk lebih memperhatikan dan tumbuhan dalam program sekolah tersebut. Terdapat kegiatan menanam hidroponik dengan sistem drip. Terdapat beberapa proses dalam penanaman hidroponik yaitu proses penyiraman yang benih dan proses pemindahan bibit dengan tujuan untuk membantu mengurangi polusi, mengembangkan hubungan yang lebih baik dengan lingkungan sehat, dan mengajarkan siswa untuk peduli terhadap lingkungan dengan sasaran siswa kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 dengan penanggung jawab rekan saya atas nama Lansa Istri. Selanjutnya pelatihan eksplorasi luar PNR, Fakultas Fisika dan Kimia. Di sini kegiatan eksplorasi luar adalah kegiatan keluar yang dilakukan oleh peserta didik di luar jurusan di bawah bimbingan dan penjelasan suatu pendidikan yang bentuk peserta didik sesuai kualitas dan bakat masing-masing dengan tujuan untuk mengembangkan bakat, minat, kemampuan mereka dengan kerjasama dan pengabdian peserta didik secara untuk mendukung pencapaian nilai pendidikan dengan sasarannya siswa kelas 7, 8, dan 9 dengan penanggung jawabnya logistik. Selanjutnya pelatihan upacara setiap hari Sabtu. Dengan mengikuti upacara daerah secara dilaksanakan dengan melatih diri untuk bersih-bersih seperti dalam upacara hari penghormatan, upacara bendera, hadir, tepat waktu, baris berbaris, dan mengikuti sejumlah gerakan aktif dengan tujuan untuk memudahkan pendidik dengan tujuan pendidikan dan mencantum nilai kebersamaan skill disiplin, kerjasama, dan rasa percaya diri dan tanggung jawab dengan sasarannya yaitu siswa kelas 7, 8, dan 9 dan penanggung jawabnya logistik. Selanjutnya membuat proyek prestasi. Nah, membuat proyek itu tempat yang terletak di sebuah ruangan yang dilengkapi koleksi buku yang berbasis model permainan bersifat perusahaan dan dapat menjadi bahan yang efektif untuk memberikan akses kepada siswa dalam membaca buku dan sebagai upaya meningkatkan minat baca dengan tujuan dapat memberikan akses kepada siswa
Pertemuan di sini adik-adik kegiatan di sini adalah menanam hidroponik dengan sistem WIC. Nah, yang saya ingin tanyakan di sini, kalau hidroponik yang 1 tahun yang lalu kami dapat pelatihan juga di Polmartam Makassar tahun lalu sebelum bulan puasa pada sana. Kami mendapat juga pengalaman masalah hidroponik. Nah, di dalam penanaman hidroponik yang kemarin yang kami lakukan itu, yang kami terima, kalau menanam sayur, karena kenapa? Sayur itu yang bisa ditanam di hidroponik itu sayur yang tumbuhannya 1 minggu. 1 minggu baru bisa dipetik. Selebihnya itu langsung diajukan. Kemudian di menanam hidroponik itu kita pakai, adik-adik mau pakai apa? Apakah pakai pipa atau bagaimana? Dan kalau sayuran yang kita pakai yang mau ditanam kalau dalam hidroponik itu air mengalir terus. Kalau dalam penanaman hidroponik, nah begitu barangkali hanya itu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak pembimbing dari kampus mengajar, yang saya hormati pula Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kejuara, yang saya hormati Bapak Ibu serta adik-adik guru serta kampus mengajar. Pertama-tama saya mengucapkan permohonan maaf kepada pembimbing karena kondisi pada saat ini guru-guru kami sebagian ikut menolak kegiatan dan pelaksanaan ujian tengah semester. Terus yang ingin saya sampaikan di sini kepada adik-adik dari peserta kampus mengajar, di sini ada rencana aksi yang sudah dalam bentuk print out. Jadi mungkin ini print outnya ini bisa dibagikan kepada Bapak Ibu guru di sekolah ini, bisa dalam bentuk PDF atau dibagikan ke guru atau di print out ya, karena supaya Bapak
guru juga tahu apa yang akan dilaksanakan oleh adik semua. Terus terang saja kemarin banyak dari teman-teman guru menganggap bahwa kalian datang di sini dianggap sebagai guru PDL, ya. Jadi guru itu yang kesannya pertama mereka anggap. Nah, kalau saya secara pribadi karena sering berbicara kepada sekalian, ternyata satu guru memang digunakan untuk observasi. Jadi itu yang pertama yang ingin saya sampaikan. Terus yang kedua tentang rencana yang akan dilaksanakan ini, masalah waktu pelaksanaan mungkin ada perlu dikoordinasikan kembali masalah waktu pelaksanaan ini, karena saya lihat ini program kerjanya ini melibatkan antara peserta dari kampus mengajar dengan langsung ke sasarannya, dan ada kolaborasi antara adik-adik sekalian beserta dengan guru. Mungkin bersentuhan dengan sasaran atau didik. Jadi mungkin ini waktu pelaksanaan ini bisa dikoordinasikan atau disosialisasikan ke guru-guru, ya, karena jangan sampai teman-teman dari guru-guru atau yang ada di sini masih kaget, ya, misalnya sementara mengajar lantas ada juga sebab mereka belum tahu apa yang akan dilakukan oleh adik-adik sementara mengajar. Terus ada juga program dari adik-adik ini, mungkin itu dikoordinasikan, ya. Terus diperhatikan juga pelaksanaan menyangkut tentang waktu libur, karena setelah bulan puasa mungkin ini kita akan libur. Terus yang kedua, apakah kegiatan ini nanti dilaksanakan pada waktu pagi, siang, dan apa bisa sore hari? Nah, itu juga perlu, apakah hanya pada saat jam sekolah saja, ya, termasuk dengan apa pelatihan atau pelatihan apa? Ekstrakurikuler. Pelatihan Ekstrakurikuler. ya, pelatihan ekstrakurikuler. Oke, yang ketiga masalah biaya yang ingin saya sampaikan, yang ingin saya tanyakan ke ini, apakah pelaksanaan daripada kampus mengajar ini selama dalam kegiatannya ini untuk mensukseskan kegiatan ini, apakah ada dana khusus dari kampus mengajar yang disediakan atau tidak ada, ataupun bagaimana cara menanggulangi dana yang dibutuhkan untuk pelaksanaan daripada program-program adik-adik. Untuk sementara mungkin itu yang saya sampaikan dan saya tanyakan. Terima kasih. Ada nih. Terima kasih untuk yang kedua kalinya. Di sini saya juga ingin memperjelas bagaimana menjelaskannya. Barangkali anak-anak yang sekarang di kampus mengajar, yang ada sekarang SMP yang sekarang kegiatan yang sekarang di kampus mengajar, menurut yang saya dengar, karena kebetulan ada sebenarnya juga dari kampus mengajar Pak, dia di angkatan kelima dari UNM. Menurut yang saya dengar dari dia, kalau katanya itu kegiatan kampus mengajarnya itu dia hanya kolaborasi dengan guru-guru di sekolah. Maksudnya kolaborasi, kalau ada misalnya ada siswa yang tidak tahu membaca, kita bisa membantu. Kemudian kalau misalnya ada semacam ada di sini permainan semacam dekat silang, kita tidak bisa bantu. Karena kenapa? Karena biasa juga ibu ada guru yang
apa namanya mengajar di apa namanya disiplinya dan lain sebagainya. Jadi kita membantu untuk memberikan kepada guru-guru untuk mendampingi. Hanya barangkali itu Pak. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya sih lagi nggak ada yang bertanya lagi. Bertanya sih lagi nggak ada nih. Masih Pak Bu. Masukkan kembali. Penyampaiannya itu teratur Bu, jadi tidak perlu menggunakan alat semacam pipa gitu Bu. Terus mengapa saya mengambil perkebunan di depan sekolah ini karena saya lihat di belakang kelas 9 Bu, 9F ada di situ lahan kosong Bu. Mungkin saya bisa menggunakan lahan itu dan itu Pak untuk menjadikan perkebunan di situ Pak. Ya buat tapi mau dibersihkan dulu Bang supaya mau juga dibaca anak-anak Bang untuk balik muda. Sekian itu saja yang saya dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, silakan. Kemudian saya silakan lagi kepada pelaksanaannya dan pendukung lainnya itu yang belum bisa kita tetapkan sama adik-adik. Tapi begini, kegiatan seperti tadi ada yang melakukan apa namanya penanaman, ya menyewai bibit-bibitnya kemudian dipindahkan buat ditanam. Ya tadi disampaikan Ibu juga bahwa dia pernah mengikuti pelatihan yang namanya menanam dengan sistem hidroponik. Ya menggunakan pipa. Kalau kita mau pakai pipa menggunakan seperti itu saya kira itu biayanya tinggi. Ya, kemudian ini harus mengalir terus menerus. Ini juga air kadang-kadang di sini bagus, kadang-kadang juga iya. Nah kemudian tempat tadi kalau itu menyangkut masalah mau menyemai mobil apa namanya, ada memang di belakangnya kelas 9 itu memang itu saya persiapkan untuk dikelola oleh guru ya, bagaimana supaya dilatih itu anak-anak dibersihkan itu ya, kemudian dilatih itu anak-anak menanam apa yang mau ditanam di situ ya, apakah mau tanam sayuran atau mungkin mau tanam jenis bumbu-bumbu dan sebagainya. Nah itu bisa tempatnya kita gunakan. Masalah pelaksanaannya ya, kapan waktunya itu terserah kita, kapan kita bisa ya. Kolaborasinya itu kalau sama ini sebenarnya kan yang banyak berhubungan dengan persoalan kegiatan-kegiatan seperti itu untuk siswa, ada guru prakarya. Nah itu ada guru prakarya di sini, ada 2 orang, ada di Mukalsum dan ada Ibu Nur Asyadana. Coba perlu saya sampaikan kepada adik bahwa itu bukan Asyadana, orangnya itu kasihan, orang sakit ya. Jadi makanya begitu, kadang-kadang ya masuk juga di kelas mengajar yang sesuai dengan kemampuan yang ada pada diri. Karena lagi apa namanya kesian itu dia kan diabetes. Saya juga diabetes, tapi kayaknya dia berat kegiatannya. Iya. Kemudian menyangkut masalah dananya. Dana itu kalau kita bicara
bicara soal dana, kan dana itu dari dana bos kalau di sekolah itu. Nah itu. Kalau sesuai dengan ini persoalan seperti itu saya lihat di petunjuk teknis penggunaan dana bos tidak ada yang menyangkut masalah kegiatan seperti yang tadi menanam apa dan sebagainya. Iya. Kalau masalah uangnya ada uang, tapi itu apa namanya alokasi pendanaannya kita harus selalu berpedoman pada jenis yang ada. Iya. Jadi kecuali kalau tadi ada satu kegiatan yang bisa mungkin didanai melalui dana bos kalau anak-anak itu melakukan kegiatan persami perkemahan 1 minggu yang didanai di situ adalah konsumsi kegiatan itu saja ya. Jadi tidak ada itu honor-honor sama juga yang namanya pembina ekstrakurikuler itu sekarang tidak ada honor-honornya ya, tidak ada. Jadi dia itu melakukan memang setelah diberikan tugas tambahan sebagai pembina ekstrakurikuler sesuai dengan Permendikbud nomor 15 tahun 2015. Ya. Jadi begitu apa namanya yang terbalik tadi apakah yang 15-nya tahunnya atau 18 tahunnya 2000 itu menyangkut masalah beban sebagai seorang guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah. Ya. Kalau sebelum ada Permendikbud itu tidak ada di apa namanya itu setiap melakukan kegiatan seperti menjadi pembina ekstrakurikuler itu diberikan transport. Kalau sekarang tidak sesuai dengan Permendikbud itu. Jadi adik-adik sekalian, kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan di sekolah di sini sebenarnya itu sudah ada semua waktunya. Ya, harinya itu sudah ada. Contohnya untuk seni dimulailah hari Rabu ya, hari Rabu. Hari Kamis apa ya, PMR? Sabtu PMR. Jumat itu pramuka. Iya, Jumat pramuka. Jadi tinggal adik-adik menyelesaikan saja. Iya. Semua fasilitas yang ada akan gunakan yang penting tidak berhubungan dengan persoalan dana, insya Allah saya bisa bantu di sini. Iya. Cuma kalau sudah berkaitan dengan dana itu tadi yang saya bisa alokasikan kalau pokoknya kegiatan persami yang diberikan itu adalah konsumsinya daripada pembina dengan seluruh adik-adik yang hadir mengikuti kegiatan itu. Iya. Saya yakin ini seperti ini yang tapi Pak ini di Pamujana ini kan kalau dari sini ya siapa lagi yang dari sini kita saja. Nah, ya, ini alumni dari sini di Pamujana tahu ini yang masalah pramuka ini Pak. Saya juga dulu adalah pembina pramuka. Ya. Dan sudah banyak kader-kader pramuka dari sini yang sekarang ini ada yang jadi polisi, ada yang jadi dokter, ada yang jadi apa, ya, banyak sekali. Ya. Jadi itu adik-adik artinya kalau Anda mau melakukan kegiatan, ya, karena ini di atas ini yang kita bacakan tadi kan baru program aksi, ya. Sekarang kapan kita mau lakukan? Tadi yang disampaikan 2 tahun ditentukan waktunya kapan. Tapi saya kira kalau umpamanya selesai Ramadan ini, itu sudah bisa kita mulai bergerak untuk merealisasikan daripada program itu. Ya. Yang jelasnya saya sebagai penanggung jawab di sekolah ini, kalau ada hal-hal yang perlu kami komunikasikan, silahkan komunikasikan dengan saya. Nggak usah apa namanya berat-berat apa ya saya terbuka untuk adik-adik.
satu kali 24 jam kemana saja. Kalau mau data di rumah silakan data di rumah lebih bagus lagi. Ya, nah itu. Saya kira itu dari saya adik. Ya, jadi sekali lagi nanti kita akan sama-sama dengan semua guru-guru yang jelasnya saya sampaikan. Silakan berhubungan dengan guru yang berkaitan dengan program apa yang kita mau laksanakan. Saya kira itu semua bisa berjalan, tidak ada yang tidak lebih mau. Iya, saya kira begitu. Ya, yang susah juga kalau kepala sekolah tidak mau memberikan yang namanya ruang yang luas untuk adik-adik. Nah, itu yang lebih susah lagi. Tapi saya mulai dari awal setelah Bapak datang, hari diserahkan sama saya mengatakan saya siap untuk memberikan sesuai dengan kemampuan yang ada pada saya. Iya. Yang penting kita harus komunikasikan. Iya. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih Pak. Kemudian mungkin ada sedikit penyampaian dari Bapak DPR untuk kami. Saya bersedia. Oke, saya kira secara keseluruhan program kerja atau rencana sekolahnya sudah diterima dengan baik oleh pihak sekolah, ya. Hanya ada beberapa masukan terkait misalnya masukan dari guru pemimpin tadi mau terkait kolaborasi penggunaan media, mungkin bisa ditambahkan ya, media bukan media pembelajaran yang digunakan. Saya kan tergantung istilah, katanya ada yang, jadi ada mungkin media lain yang bisa dipakai kayak Canva, misalnya bikin kolaborasi dengan guru juga, bukan caranya cuma siswa saja. Nah, karena mungkin kita pahami keterbatasan kita beda generasi, mungkin ada generasi yang memang IT-nya sudah biar dia yang main saja, maksudnya udah lambat. Ada juga yang kayak kita ya. Jadi kita kasih fresh lah, meskipun misalnya guru penggerak ada di sini. Misalnya ada guru penggerak, tapi tidak apa-apa kita. Artinya kita bangun komunikasi sama guru penggerak, kita coba apa yang kira-kira komunikasi ke sekolah, apa kira-kira yang media apa yang kita butuhkan untuk membantu. Karena saya kira ada LCD, ada perangkat HP, siswa juga sudah tidak mulai HP, kebanyakan siswa sudah mulai HP. Mungkin satu dua orang yang tidak, mungkin bisa mengkolaborasikan IT dengan pembelajaran sendiri. Itu tugasnya kita. Tadi saya lihat Canva aja sama PPT. Ada Canva, Word, sama Nah, itu sasarannya siapa? di kelas 8. Nah, itu ini maksudnya sebelum di kelas 8 sasarannya dari dulu bagaimana mengaplikasikan itu. Ya, artinya saya kira enggak butuh modal besar nih. Cukup nanti kalau melatih saja. Kalau masih ada yang bisa dipakai lagi, kita sampaikan ke mereka. Tergantung mereka mau menggunakan di kelas atau tidak. Itu sih terkait misalnya anggaran, silakan berpikir kreatif karena memang bikin program kerja yang low budget karena memang kementerian tidak mengalokasikan. Sekolah sudah support fasilitas, ada pelaksananya, kita mau konsultasi dulu kira-kira apa kegiatan yang bisa dijalani sekolah. Ternyata tidak ada konsultasi ke situ, ya kan? Tapi saya kira persamaan sudah bisa kayak pelatihan mungkin tergantung komunikasinya sama sekolah saja, ya kan? Misalnya konstruksi. Kemudian yang paling penting untuk meningkatkan motivasi siswa itu bikin lomba, misalnya lomba membaca seperti apa. Hadiahnya itu tidak perlu banyak, cukup pulpen atau buku aja mereka sudah selesai. Jadi bikin lomba, misalnya lomba membagikan apa
apa istilahnya menyimpulkan bacaan apa, ya silakan dipikirkan. Intinya dibagikan, tidak perlu menyita waktu mereka. Misalnya kalau mereka kita punya data nomor HP mereka, nomor WhatsApp, tinggal kirim. Itu kan sudah agak belajar di rumah membaca, kemudian menyimpulkan, kemudian dikirim kembali ke kita. Jadi kita bisa benar. Artinya kita gunakan segala bentuk teknologi yang kita punya dengan keterbatasan yang ada. Seperti itu. Artinya bisa menyeluruh. Fasilitas yang di sini. Ya. Oke, saya kira itu yang penting. Dan kamu perlu ingatkan, bukan cuma program kalian bikin itu bukan cuma misalnya sekedar itu yang kalian kerjakan. Kalau misalnya sekolah butuh apa, guru-guru butuh apa, di luar dari program yang kita bikin, kita harus tetap bantu. Jangan alasan bahwa ada program itu enggak. Jadi kita harus tetap melihat kondisi sekolah selama itu tidak menerapkan dan tidak bermanfaat untuk sekolah para ya. Mungkin itu dari saya sebagai pemimpin. Ya, saya kembalikan. Ya, terima kasih Pak. Kemudian kami berikan kesempatan untuk Ibu Pamong untuk menyampaikan sesuatu kepada kami. Ini saya persilakan. Terima kasih yang beberapa kalinya. Di sini juga saya memberikan masukan kepada adik-adik. Barangkali dalam pengisian kuis juga, kalau aplikasi kuis, kalau bisa kita bantu guru-guru yang belum paham dengan kuis. Paham kuis tapi tidak tahu cara menggunakannya. Yang kenapa? Karena kalau kita pakai kuis tidak terlalu banyak kertas. Jadi itu barangkali yang menjadi suatu keuntungan bagi SMP Negeri 1 Juara, karena sudah barang tentu kira-kira adik-adik kita ini itu sangat membantu sekali. Saya di sini guru BK banyak sekali kertas. Kalau mau dipikir banyak sekali kertas yang bisa pakai. Kenapa? Karena setiap konseli yang saya itu, kalau misalnya ada semacam kasus yang saya berikan pada siswa, biasa saya pakai kertas banyak. Nah, di sini saya ingin bawa kepada adik-adik semua supaya tolong diberikan atau diberi kami pelajaran masalah kuis utamanya, karena kalau antara kami barangkali sudah banyak, tapi yang barangkali yang sudah umurnya yang sudah tingginya tidak terlalu barangkali bisa diajarkan. Ya, dan untuk anak-anakku yang semua, mudah-mudahan untuk kedepannya program kalian bisa berjalan dengan lancar. Hanya itu barangkali yang sempat saya hentikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk materi IT nanti bisa disampaikan untuk materi IT yang sasarannya adalah kepada Bapak Ibu guru, bisa nanti disampaikan di kegiatan Google. Di SMP 1 negara ini ada Google yang namanya Bulungnya Awak Tangga yang aktif melakukan kegiatan 2 kali 1 bulan. 2 kali 1 bulan tentang materi-materi yang dianggap penting. Materi itu dibicarakan sekitar 2 sampai 3 jam. Jadi mungkin adik-adik nanti bisa sebagai pemateri tentang Kahoot, Quizzes, Google Form dan sesuatu yang IT yang lainnya.
mungkin seperti itu.